Redmi Note 6 Pro. Apakah HP ini masih worth it di tahun 2025? Nah, di video kali ini gue akan mereview dan membahas tentang Redmi Note 6 Pro ini. Simak videonya. HP ini diluncurkan pada tahun 2018. Nah, di tahun 2025 sekarang, HP ini tuh udah memiliki harga yang sudah turun drastis, berkisar antara 500 sampai 1 juta. Untuk barunya HP ini tuh sudah discontinue alias sudah tidak diproduksi lagi. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian desain dari HP ini. Dulu pada tahun 2018, desain HP ini tuh hampir mirip dengan HP iPhone X. Karena HP ini tuh memiliki fitur poni di bagian atas layar, modul kamera belakang, dan bodi yang 1:1 dengan iPhone X. Kalau ditutup casing, mungkin orang bakal nyangka bahwa HP ini tuh iPhone X. Tapi yang sedikit jengkel itu di fingerprint scannernya yang sedikit mengganggu estetika dari HP ini ya. Jadi agak kurang mirip dengan iPhone X. Nah, untuk bodi dari HP ini memiliki build quality yang bagus. Karena HP ini dilapisi bahan aluminium yang kerasa di tangan itu dingin-dingin mahal gitu kalau kena AC. Ya, walaupun HP ini kalau dimainin game lama-lama kerasa panas ya dibandingkan bodi plastik pada umumnya. Untuk slot SIM-nya itu masih hybrid ya. Ini salah satu kekurangannya sih. Jelas kita harus mengorbankan SD card untuk dual SIM, begitupun sebaliknya ya. Ukuran layar di HP ini adalah 6,26 inch dengan rasio 19:9. Resolusi layarnya sudah Full HD+, sudah cukup banget dipakai buat nonton video dan streaming. Panelnya masih pakai IPS, tapi untuk kualitas gambarnya tergolong bagus buat HP di kelasnya. Oke, kita lanjut bahas performa mesin HP ini. HP ini memiliki chipset Snapdragon 636 dengan fabrikasi 14 nanometer octa-core yang dibarengi dengan Arduino 509. Oke, selanjutnya kita tes Antutu dari HP ini. HP ini memiliki skor Antutu sekitar 190.000. Nah, itu hampir 200.000 ya guys ya. Untuk main game Mobile Legends, untuk settingannya di rata kanan ya. Nah, itu masih cukup normal, cuma emang rada patah-patah saja guys. Jadi ya kurang playable lah untuk dimainkan secara lama-lama gitu, dan panas juga guys. Main game di HP ini masih bisa-bisa aja ya di tahun sekarang, tapi tidak terlalu nyaman untuk dimainkan lama-lama karena patah-patah dan HP ini cepat panasnya karena yaitu bodinya aluminium. Harus dipakein casing. Tapi bagi kalian yang nyari HP ini cuma buat sosmed, chattingan dan multitasking atau buat HP kedua, ini masih sangat enak dan layak dipakai. Speaker dari HP ini itu masih mono alias cuma ada di bagian bawah. Tapi untuk suaranya masih cukup oke lah ya. Kalian dengar sendiri aja. Oh iya, HP ini memiliki baterai dengan spesifikasi 4000 mAh. Di device yang saya gunakan masih tergolong awet untuk sehari-hari, seperti buka YouTube, lihat WA, lihat sosmed, dan hal ringan lainnya. HP yang saya gunakan bisa bertahan sampai malam gitu, sampai maghrib lah kisaran. Tapi HP ini masih menggunakan port micro USB yang tergolong sudah jadul ya, dengan pengecasan yang cuma bisa 10 watt. RAM HP yang saya gunakan ini RAM-nya sekitar 4/64 GB. Ada juga varian 3/32 GB. Tapi saya merekomendasikan kalian cari yang 40/64. Kenapa? Karena itu sudah sangat sempit di tahun sekarang ya. HP ini masih menggunakan Android 8 dengan MIUI 12 yang sudah tidak bisa diupdate lagi alias mentok. Untuk security atau keamanan, Redmi Note 6 Pro memiliki face unlock dan fingerprint scanner yang sudah cukup responsif di tahun ini ya.
Kamera HP ini memiliki dua buah lensa di bagian belakang dan dua kamera lensa di bagian depan. Nah, untuk kamera belakang itu beresolusi 12 megapiksel sebagai kamera utama dan 5 megapiksel sebagai kamera pendukung atau depth sensor yang bisa disebut kamera bokeh-bokehan lah ya. Nah, untuk kamera depan beresolusi 20 megapiksel plus 2 megapiksel. Biasanya HP di luar sana itu kamera belakangnya lebih besar dibandingkan kamera depannya ya. Nah, di Redmi Note 6 Pro ini itu malah kebalik. Tapi salut sih sama hasil kamera depannya. Itu bagus ketimbang kamera depan HP 2 juta pada umumnya. Nah, untuk hasil kamera secara keseluruhannya saya rasa masih cukup bagus. Detail gambar yang dihasilkan masih cukup enak. Akurasi warna juga lumayan. Untuk noise juga masih lumayan. Cuman noise-nya akan parah pada suasana gelap yang masih bisa lah untuk dipamerin di sosial media. Oke, ini dia perekaman dari Redmi Note 6 Pro ya. Maksimal perekaman ini dulu di Full HD 30 fps, jadi cuma 30 fps doang. Kita lihat makro zoomnya ya, lumayan lah ya bokeh-bokehannya. Nah, itu dia. Nah, itu ya untuk rekaman kamera Redmi Note 6 Pro. Gimana hasil suaranya juga, apakah bagus atau jelek? Oke. HDR-nya sudah lumayan ya. Ya lumayan lah buat vlog-vlog ringan cuy. Jadi ya walaupun masih ada getar ya kalau misalkan jalan sedikit gitu. Oke, ini dia untuk rekaman di kamera depannya. Menurut kalian apakah bagus? Menurut saya sih lumayan lah ya. Muka masih kelihatan jelas dan backgroundnya juga masih kelihatan ya. Kalau misalnya mau bokeh agak susah ya untuk di HP ini. Tapi buat ngerekam ringan-ringan santai masih oke lah ya, walaupun agak getar dan kalau misalkan kena cahaya banget dia bakalan noise ya. Ya lumayan lah ya buat vlog-vlog ringan. Jadi apakah menurut kalian HP ini worth it untuk dibeli? Ya kalian simak aja. Kalian simak aja. Kesimpulan dari HP ini masih layak dipakai di tahun sekarang dengan beberapa kelebihannya yang lumayan di harganya, apalagi kalau kalian dapat di harga murah itu lebih bagus. HP ini cocoknya dipakai buat sosial media dan chattingan saja atau untuk jadi HP kedua. Untuk main game HP ini sudah berat apalagi dengan RAM dan penyimpanan yang kecil. Kalau download game itu udah pasti sempit. Kalian susah menyimpan foto dan video kalian. Nah, HP ini itu layak buat siapa bang? Ya, kalian bisa tahu ini HP ini bisa direkomendasikan buat orang yang main HP itu cuma buat sosmed dan chattingan doang, atau orang yang pengen HP gede dengan spek masih lumayan di harga yang murah. HP ini juga cocok untuk buat orang tua kalian, dan buat adik kalian yang butuh HP ini buat sekolah dan main satu game aja, atau buat anak kalian juga bisa bagi yang udah berkeluarga.